Ternyata pinjol satu ini udah nggak galak lagi loh. Halo teman-teman, video kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol legal bunga rendah dan tenor panjang. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan tujuan video ini hanyalah untuk berbagi pengalaman dan wawasan tentang aplikasi pinjol. Dengan harapan agar kalian memahami proses kerja aplikasi pinjaman online baik yang legal maupun yang ilegal. Dengan memahami ini, semua tentunya kalian tidak akan terjebak lagi oleh pinjol, terutama aplikasi pinjol ilegal ya. Nah, trik rahasia yang akan kami lakukan ini adalah beberapa tahapan proses ya guys. Yang pertama yaitu pembaruan data, kemudian yang kedua lebih ke arah teknis ya teman-teman. Nah, pertama, saya akan membeli nomor HP baru untuk pendaftaran pinjaman online dan untuk didaftarkan sebagai kontak darurat. Kenapa? Karena saya nggak mau merepotkan orang lain jika amit-amit suatu saat nanti saya gagal bayar. Selain itu saya juga buat email baru ya, benar-benar serba baru agar data fresh juga sebenarnya. Nah, jika semua sudah beres, pastikan koneksi internet lancar dan mulai ajukan di jam kerja ya teman-teman, yaitu antara jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Jika dirasa semua sudah siap, barulah saya akan mulai eksekusi aplikasi pinjol ini. Nah, aplikasi yang akan saya coba hari ini adalah aplikasi Ada Kami. Aplikasi Ada Kami ini sudah lumayan lama ya teman-teman ya, dari sejak 18 Mei 2020 dan sudah di-download 10 juta kali teman-teman. Ini angka download yang lumayan fantastis ya, sudah banyak sekali orang Indonesia yang menggunakan aplikasi Ada Kami ini. Iklannya pun juga bermunculan di mana-mana, dan aplikasi ini mempunyai rating 4,4 dari 548.000 ulasan. Ini ratingnya tinggi banget tuh, mengingat ada 540.000 orang yang mengulas aplikasi ini teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, aplikasi ini itu berapa sih, bunganya seberapa besar, dan worth it nggak kita melakukan pinjaman di aplikasi ini teman-teman. Nah, ini ada simulasinya ya, untuk pinjaman 3 juta dan kalian pinjam selama 6 bulan, itu total yang harus kalian balikin adalah 3.790.600. Jadi kalian harus melebihi atau bunga yang harus kalian bayar beserta biaya admin dan lain-lainnya itu sekitar 795.000 teman-teman. Ya sekitar 800 ribuan lah. Kalian pinjam 3 juta, kalian harus balikin dan melebihkan lagi 800 ribu teman-teman. Nah dari sini kalian bisa lihat detailnya saja teman-teman. Kira-kira menurut kalian worth it nggak? Menurut kalian masih bisa kalian sanggupin nggak? Tapi kalau nggak, saran saya jangan dipaksakan untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini, karena akan memberatkan kalian nantinya teman-teman. Nah sekarang kita langsung aja buka aplikasinya. Ini adalah tampilan pertama ya teman-teman ya. Seperti biasa sebelumnya pasti kalian diminta untuk memasukkan nomor HP kalian untuk login. Nah di sini tampilan pertamanya kita dilihatkan limit perpinjaman tertinggi itu masih dikasih sekitar 2.100.000 teman-teman ya, dengan tenor 3-12 bulan. Syaratnya hanya KTP dan bunga maksimal total itu 19%. Nah sekarang kita juga bisa lihat di sini teman-teman, ada contoh biaya pinjaman teman-teman. Ini adalah contoh simulasi ya, dan enaknya kalau aplikasi pinjol yang legal itu mereka ada lebih transparansi dibandingkan aplikasi pinjol ilegal teman-teman. Kalian bisa lihat di sini jika nominal pinjaman kalian itu 2 juta, kemudian tenor kalian 6 bulan, maka di sini adalah detail pinjamannya, yaitu bulan pertama kalian membayar 365.000, 365, 360 sampai di bulan ke-6 teman-teman. Jadi cicilan per bulan itu cuma 365. Nah, sekarang kita coba langsung aja ajukan pencairan dana, teman-teman. Seperti biasa, kita diminta untuk menuliskan nomor pribadi kita ya. Kemudian, ini nomor alternatif ya. Kalian bisa isi, bisa enggak. Tapi sebaiknya kalau kalian punya nomor cadangan yang kontak darurat yang kalian beli tadi, itu kita bisa masukkan di sini, teman-teman. Nah, latar belakang pendidikan, email ini yang email baru juga, status pernikahan dan lain sebagainya kalian bisa baca sendiri di sini. Ini standar banget ya. Saya hanya menekankan ke kalian teman-teman, yang benar-benar harus kalian perhatikan adalah informasi pekerjaan,
Lalu tanggal penerimaan gaji dan pendapatan bersih bulanan teman-teman. Karena tanggal penerimaan gaji dan pendapatan bersih ini bakal sangat mempengaruhi ya. Tanggal penerimaan gaji ini mempengaruhi mungkin jatuh temponya. Kalau pendapatan ini mempengaruhi jumlah limit yang kalian terima nantinya teman-teman. Nah untuk pertama tetap maksimal 2,1 juta ya. Tapi untuk pinjaman selanjutnya bisa lebih besar teman-teman. Nah, lama bekerja ini juga kalian usahakan minimal 1 tahun ya teman-teman ya. Kalian pilih yang 1-3 tahun. Lalu kemudian untuk gaji ini kalian usahakan ngisi di atas 5 juta ya teman-teman ya. Nah, alamat perusahaan ini juga kalian harus isi yang benar. Lalu kontak darurat ini teman-teman. Kontak darurat di sini diminta hanya 2 ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot mengisi banyak kontak darurat teman-teman. Nah selanjutnya adalah pengenalan muka ya teman-teman ya. Verifikasi wajah, kalian ambil foto, kemudian lepaskan kacamata dan lain sebagainya. Kita verifikasi sekarang. Selanjutnya sambil menunggu proses penilaian ini, kita tambahkan rekening ya teman-teman. Nah rekening ini harus atas nama kita pribadi ya, nggak bisa atas nama orang lain. Makanya di sini udah otomatis pakai nama pribadi kita. Dan banknya juga di sini pilihannya banyak ya teman-teman ya. Kalian pilih aja bank sesuai yang kalian inginkan. Tapi intinya nomor rekening ini bukan nomor rekening yang atas nama orang lain ya, harus atas nama kalian sendiri teman-teman. Nah setelah itu tinggal selanjutnya, lalu prosesnya akan data verifikasi kita akan diproses teman-teman. Jadi selama proses verifikasi ini, kalau kalian mengajukannya di antara jam 8 sampai jam 2 siang, itu biasanya sekitar 10-15 menit kalian akan ditelepon customer service-nya teman-teman. Dan enaknya aplikasi ini tuh, ketika kalian nggak mengangkat satu kali telepon dari pihak customer service pinjolnya, kalian akan diteleponin terus-menerus teman-teman. Jadi nggak ada ceritanya tuh kalian kelewatan atau kalian harus standby 24 jam untuk menunggu telepon dari aplikasi pinjol ini teman-teman. Nah, setelah proses ini selesai, maka pinjaman kalian akan disetujui, teman-teman. Setelah telepon itu, intinya kalian harus menjawab pertanyaannya sama persis sesuai yang kalian isikan di aplikasi ini, teman-teman. Kesimpulannya, aplikasi pinjol ilegal ini sekarang masih udah mudah mencairkan dana ya, teman-teman ya. Tapi tetap saja, menurut saya pribadi sangat tidak disarankan untuk meminjam uang di aplikasi pinjol ilegal, teman-teman. Dan apalagi pinjol yang meminta akses banyak hal di HP kita ya, itu jangan sampai terjadi teman-teman. Dan pinjol ilegal aja pun sebenarnya saya tidak menyarankan ya, karena bunganya yang gede banget. Kalian bisa lihat tadi kan untuk simulasinya, pinjam 3 juta, bunga dan biaya lainnya 800.000 sendiri teman-teman. Itu nilai yang sangat besar kalau menurut saya pribadi. Dan lebih baik kalian pinjam saja ya teman-teman ke keluarga atau teman-teman kalian, sehingga mereka itu kalau ngasih pinjaman kan nggak pernah ngasih bunga ya. Jadi kalian tidak perlu pusing lagi mengembalikan bunganya, kalian tinggal mengembalikan pinjaman pokok kalian saja teman-teman. Oke, sebelum mengakhiri video ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Semoga buat kita semua yang sedang membutuhkan biaya, semoga segera mendapatkan banyak rezeki sehingga tak perlu lagi nih melakukan pinjaman di aplikasi pinjol seperti ini teman-teman. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.